Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini saya akan menjawab komentar daripada eh, Sobat Tani kita yang berkomentar bagaimana cara saya membersihkan gulma sementara saya tidak menggunakan mulsa plastik ya. Nah jadi sobat, begini cara saya membersihkan gulma atau menanggulangi menekan pertumbuhan gulma di di area tumbuh tanaman saya ya. Jadi sobat, kita itu sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan mulsa plastik ya. Kita masih membahas masalah mulsa juga. Sudah beberapa kali kita menggunakan mulsa plastik dengan lahan yang sama ya. Sudah 4 kali kita tanami tanaman cabai ini. 4 kali kita menggunakan mulsa plastik dan hasilnya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara perawatan itu sama ya sobat. Nah jadi kita untuk kali ini mencoba untuk tidak menggunakan mulsa plastik dan ternyata hasilnya lebih maksimal ya. Di sisi lain kita juga lebih irit untuk modal ya. Tapi itu semua hanya irit di pembelian mulsa plastik. Kalau untuk biaya keseluruhan itu mungkin bisa kita bilang sama ya. Ketika kita membersihkan gulma, mungkin kalau lahan kita terlalu luas atau tidak kuat untuk kita bersihkan sendiri, jadi kita dengan secara otomatis kita akan mengupah orang ya. Sementara upahnya di sini sudah 100.000 per hari, itu tidak sampai 1 hari ya sobat. Nah jadi sebenarnya sama untuk biaya itu ya. Kalau lebih irit kita tidak bisa memponis ketika kita tidak menggunakan mulsa itu irit ya. Nah jadi sobat, kita itu yang membersihkan gulma itu seperti ini sobat. Ketika gulma yang ini sudah kita timbun, secara otomatis dia akan mati ya, mati. Kemudian ketika dia mati, nantinya dia akan menjadi pupuk lagi ya. Setelah pembersihan gulma seperti ini, kita akan langsung berikan cairan dekomposer seperti E4 dan lain sebagainya ya. Jadi semua itu kita lakukan agar gulma ini juga menyerap pupuk yang kita berikan pada tanaman kita. Jadi ketika kita kembalikan ke tanah, maka tanah kita akan sehat kembali ya, karena bahan-bahan organik yang terkandung nanti akan terurai kembali ya. Nah jadi sobat, begitu ya. Dan ini kita kemarin sudah lakukan pemetikan di lahan cabai yang tanpa mulsa ini. Panen ke-6 kita mendapatkan 22 kilo dari total populasi tanaman itu 1000 tanaman. Namun sepertinya masih kurang dari 1000 ya yang kita petik, karena banyak yang saya sulam. Satu contohnya seperti ini ya sobat. Jika kita tidak ada penyulaman, mungkin bisa lebih dari 22 kilo. Nah yang kenapa juga bisa kita tidak sampai 20 sampai 30 kilo, karena di tempat saya itu yang bertani seperti ini hanya saya. Jadi orang-orang itu beli sekilo 2 kilo itu hampir setiap hari. Maka dari itu saya tidak bisa melakukan panen banyak ya. Tapi saya juga bersyukur karena cabai saya laku ya sobat. Nah kemudian sobat, yang perlu kita ketahui di dalam berbudidaya tanaman cabai ini khususnya, karena saya lebih cinta dengan pekerjaan budidaya tanaman cabai ini ketimbang budidaya komoditas lain ya. Jadi yang pengalaman saya itu sobat, banyak sekali kasus yang saya dengar kita memponis suatu produk itu tidak bagus, tidak cocok, tidak paten, tidak manjur ya. Nah jadi menurut saya begini sobat, terlalu banyak produk, hari ini kita pakai A, besok kita pakai B, sehingga kita tidak tahu dari manfaat atau dari kemampuan si produk itu ya. Seperti pupuk cair mungkin ya, pupuk cair seperti bahan-bahan yang biasa kita ikut sertakan, tapi kita campur dengan campuran yang terlalu banyak, sehingga kita tidak tahu manfaat dari produk tersebut. Nah maka dari itu saya mencoba untuk fokus menggunakan satu produk atau satu bahan yang saya rutinkan. Ternyata dampaknya itu sangat luar biasa ya.
Salah satu contohnya saya di sini menggunakan untuk nutrisi penyepraian saya menggunakan Kalinet, Morden, dan asam amino dari Ambition ya. Memang itu berbeda produk, ada kayak Ambition itu ya dari Bayer ya. Kita tidak membandingkan, tapi sobat semuanya itu sama sebenarnya. Tidak ada bedanya, karena dari kita memakai secara rutin maka kita akan tahu bagaimana reaksi dari bahan tersebut ya. Tetapi jika kita terlalu banyak mencampur, maka akhirnya potensi gagal itu pasti ada ya, besar sekali untuk gagal ketimbang berhasil. Nah, jadi sobat, kemudian tanaman kita itu menurut saya, jika tanaman kita terlalu bagus, terlalu rimbun dan terlalu subur, maka pengalaman saya itu untuk buahnya itu tidak terlalu lebat ya. Tidak seperti kalau tanaman saya ini ala-ala sehat, ala-ala subur, cuma untuk buah itu lebih lebat daripada tanaman-tanaman saya yang lebih subur dari sini ya. Entah kenapa saya juga kurang paham, mungkin nutrisi yang saya berikan itu fokus ke pertumbuhan masih ya, belum fokus ke buah ya. Tapi untuk beberapa tahun saya berbudidaya tanaman cabai, tanaman yang terlalu rimbun itu tidak terlalu menghasilkan buah yang banyak ya. Nah, kemarin itu saya mendapatkan komentar dari salah satu sobat tani juga ya, karena mulsa bukan pelebat buah. Benar sekali, itu komentar yang bagus karena beliau juga mungkin petani, jadi itu sangat bagus komentarnya. Namun saran saya, perhatikan dulu situasinya, kontur tanah yang jelas ya. Jadi untuk struktur tanah saya ini, kenapa saya berani tidak menggunakan mulsa plastik, karena saya itu air itu memang dari gunung ya, dari gunung, jadi mewah di sini air. Kemudian untuk pengairan saya menggunakan sprinkle juga yang di sana itu ya. Sprinkle-nya saya nyalakan ketika kemarau itu datang. Jadi maka dari itu saya berani untuk menggunakan tanpa menggunakan mulsa plastik. Tetapi menurut saya, jikalau tanah liat, karena meskipun di musim kemarau dia masih kemampuan untuk menyimpan air itu sangat tinggi. Jadi secara otomatis kita memang harus memberikan penggunaan plastik mulsa. Apalagi skalanya skala besar ya, skala luas. Tentunya kita harus lebih intensif dalam perawatan. Ketika kita hari ini nyemprot atau memberikan nutrisi via semprot ya, spray, tahu-taunya diganti dengan jadwal pembersihan gulma, karena tidak cukup 1-2 hari untuk membersihkan gulma 1 hektar ya. Jadi dengan cara kita memberikan mulsa plastik juga akan lebih efektif ya, karena waktu juga tidak terganggu ya. Nah, jadi ini sobat, karena sudah saya lakukan pemetikan, jadi buahnya tampak masih hijau-hijau ya, putih-putih seperti ini. Dan ini real sobat, bukan hanya saya mengambil di lokasi yang bagus saja. Kalau untuk buah ya, memang tanaman yang lain tidak terlalu tinggi, tetapi menurut pengalaman saya juga, kalau tanaman terlalu tinggi itu akan mudah rebah ya. Nah, ini sobat, untuk buahnya memang ada beberapa yang berbeda, karena lahan ini dulunya saya tumpang sarikan dengan tanaman jagung sehingga tidak maksimal pertumbuhannya, dan sekarang sudah mulai pulih. Pemulihan ini berkat saya fokus konsisten menggunakan tidak menggunakan terlalu banyak bahan ya. Karena kalau saya dulu-dulu itu menggunakan banyak bahan, dan karena tidak sabar, akhirnya bukan nambah bagus, nambah rusak lah. Jadi makanya saya menggunakan fokus hanya beberapa bahan yang benar-benar diperuntukkan untuk pemulihan. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan itu seperti asam amino, asam humat, kemudian fosfat. Nah, saran saya sobat, kalau untuk fosfat itu memang harus diperbanyak ya. Karena begini, karena kalau tanaman kita itu kekurangan fosfat, menurut saya itu sangat mudah sekali terserang oleh penyakit ya. Yang saya banggakan dari tanaman saya itu, meskipun masih ada ini yang saya tumpang sarikan dengan tanaman padi ini ya sobat, tanaman padi ini, tetapi buahnya itu masih sangat lebat sekali ya menurut saya ini.
Ini padahal sobat bibit turunan. Nanti akan saya buatkan videonya benih apa ini. Yang satu ini sangat luar biasa ya. Tapi ini lain topik ya. Nah jadi sobat begitu ya. Menurut saran saya jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan terkecuali kayak insektisida. Memang harus ada perolingan ya, fungisida juga. Dan saya di sini menggunakan fungisida itu hanya 2 jenis ya, kontak dan sistemik, yaitu antrakol dengan skor ya. Dan penggunaan antrakol dengan skor secara tunggal itu akan menghasilkan perubahan yang baik ya, lebih baik daripada kita mencampur. Boleh saja hari ini kita aplikasikan secara tunggal, besok kita campur ya. Namun saya biasa menggunakan 3-4 hari biasanya. Tapi lebih dominan saya itu melihat dari kebutuhan tanaman ya sobat. Maka dari itu saya rasa video ini cukup. Semoga bermanfaat, meskipun saya ngomongnya itu agak gagap ya. Bukan berarti saya itu grogi, tapi memang saya itu agak gagap sobat tani. Tapi tidak jadi masalah karena saya tetap bisa menanam cabai. Oke sobat, sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan benar-benar bermanfaat. Dan begini sobat, prinsipnya kita jangan pernah menolak untuk belajar dengan orang yang belum bisa. Karena dari dia salah bicara, ternyata kesalahan dia berbicara itu ada kebenaran. Jadi begitu sobat. Jadi jangan pernah menolak untuk belajar ya. Karena terus belajar itu akan lebih baik. Belajar praktek itu ya sobat ya. Karena saya juga gagal bu, untuk gagal itu bukan main lagi. Bukan, saya ndak usah cerita lagi lah. Yang penting saya sudah pernah merasakan kegagalan. Karena tanpa kita merasakan kegagalan, maka kita tidak akan bisa sukses. Sampai sekarang pun saya belum bisa sukses juga sobat. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Dan tinggalkan jejak sobat tani jika kalian menyukai video ini. Berikan bentuk apresiasi sobat tani dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ketika saya mengupload video sobat tani. Om YouTube memberikan notifikasinya pada sobat tani. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing ya sobat ya. Semoga sobat semua diberikan kelancaran ya di dalam segala urusannya. Amin ya.